Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebentar ya. Nah, terima kasih adik-adik semua dan juga Tentor ya telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Intan. Nah, kakak hari ini akan menjadi moderator dalam kegiatan Sugar batch ke-22 ya, nggak terasa. Eh, kita udah mulai Sugarnya dari bulan berapa ya? Bulan 11, bulan 12 dari satu ya. Nah, sekarang ini udah batch ke-22 dan sudah mendekati Hamin sekian ya untuk adik-adik semua mengikuti SNBP UTBK tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pemahaman umum, di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal dan juga adik-adik bisa menanyakan tips dan triknya gimana cara jawab soal-soal PPU dengan cepat dan akurat ya. Nah, Smart Upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes masuk PTN, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif ya. Nah, hari ini sebenarnya Sugar kita ini sekaligus pengumuman hasil tryout ya dari sekolah daerah Birun Takengon ya yang sudah kita ajak kerjasama. Nah, adik-adik nantinya juga bakal kakak jelasin ya, karena ada voucher ya atau ada diskon menarik bagi juara satu, peringkat satu sampai peringkat ke 50 kalau nggak salah kakak ya. Nah, nanti akan kakak jelaskan juga bagaimana cara adik-adik mau mengklaim voucher tersebut gitu ya. Nah, Sugar hari ini akan dibimbing langsung nih oleh Tentor Bimbel Khalifah dan juga merupakan tentor ahli ya di pemahaman umum ya. Baik, kita sapa langsung. Halo Kak Dewi. Hai, Oke, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, berarti siap ya hari ini menjelaskan soal bahasa Indonesia yang teksnya panjang-panjang ya Kak ya. Ya, insya Allah pasti siap, Kak. Oke, nah tanpa basa-basi lama-lama langsung aja ya kepada Kak Dewi kita persilahkan. Oke, terima kasih Kak Intan. Perkenalkan nama kakak Kak Dewi, kakak mengajar PPU. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa soal mengenai PPU ya. Apalagi yang kita ketahui soal bahasa Indonesia tuh panjang dengan teks-teksnya. Dan di bulan puasa ini pasti kita kalau membaca itu kayak jenuh, capek karena kita lagi puasa. Tapi nggak usah khawatir, nanti kakak Dewi akan ajarin bagaimana cara cepat bisa menjawab. Dan walaupun di puasa kayak gini, kalian masih tetap bisa berpikir gitu. Oke, langsung aja kita mau ke soal. Oke, oke yang ini aja kan. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama. Nah, di sini ada perhatikan teks berikut yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Jadi di sini kakaknya cuma mau ngasih tahu. Di sini kan ada apa namanya instruksi ya. Ada instruksinya. Oke, ada instruksi untuk menjawab soal 1 sampai 5. Jadi di sini kita juga harus tetap fokus sama instruksi soal. Kadang-kadang ada yang mereka cuma memperhatikan teks dan nggak tahu kalau soal berikutnya tuh masih mengacu pada teks yang sama. Oke, kita langsung bahas ke soal yang pertama. Nomor 1, gagasan pada paragraf pertama akan menjadi lebih mudah dipahami apabila urutan kalimatnya adalah, nah paragraf pertama di sini ada yang ini. Kemudian yang nomor 7 sampai nomor 12 itu paragraf kedua. Tadi ulang berarti nomor 1 sampai nomor 6 itu paragraf pertama, nomor 7 sampai nomor 12 itu paragraf kedua. Yang diminta apa? Gagasan. Jadi sebelum menjawab, adik-adik harus tahu apa itu gagasan. Nah, gagasan adalah ide. Ya, ide yang mendasari suatu bacaan. Fokusnya pada paragraf pertama. Jadi dilihat pada paragraf pertamanya.
Jadi arti lebih mudah dipahami. Nah, pada paragraf pertama ini urutannya itu diacak. Jadi nggak berurutan 1 sampai 6 ya, tidak berurutan tapi diacak. Ada yang tidak tepat letak kalimatnya atau tidak padu sama kalimat sebelum atau kalimat sesudahnya. Nah, sekarang kita akan lihat option jawabannya ya. Nah, untuk yang A, presbiopi adalah suatu kondisi indera penglihatan atau mata mulai kehilangan fokus untuk melihat benda yang jaraknya dekat. Nah, ini pengertian definisi. Nah, yang ketekan definisi pasti selalu di pertama karena adalah ini termasuk ke dalam konjungsi kopula yang artinya untuk menunjukkan definisi dan selalu dia yang pertama, nggak boleh yang terakhir. Yang selanjutnya berarti jawabannya adalah yang pertama adalah satu. Kemudian kita lihat lagi. Setelah yang satu, kita lanjut mengutip Mike Cleveland, klinik hal ini dapat terjadi karena lensa alami mata manusia menjadi kurang fleksibel seiring bertambahnya usia. Nah, masih sinkron, masih nyambung. Masih nyambung nggak kira-kira yang nomor dua? Atau ada lagi nih yang ketiga. Yang ketiga, presbiopi disebut juga sebagai mata tua karena banyak pengidapnya yang berusia 40 tahun ke atas, 40 ke atas. Berarti antara nomor 2 sama nomor 3 kita lihat. Di sini yang nomor 3 ada kata kunci disebut. Nah, biasa kalau udah kata adalah, disebut ini kan acuannya masih lanjutan dari yang si adalah tadi. Berarti bukan nomor 2 ya, lanjutannya berarti ya nomor 3. Setelah nomor 3, baru nih, tadi dibilang 40 tahun ke atas. Nah, di yang nomor 2 dikatakan bahwa dapat terjadi karena lensa alami manusia menjadi kurang fleksibel seiring bertambahnya usia. Berarti setelah nomor 3 yaitu nomor 2. Nah, setelah nomor 2 kita cari lagi. Sebagai pengingat, presbiopia adalah bagian dari proses penuaan alami manusia dan bukan suatu penyakit. Apakah setelah dua adalah yang keempat? Kita coba cari dulu di kunci jawabannya ya. Satu, tiga, dan dua. Yang mana ada satu, tiga, dan dua. Berarti ada yang A dan yang C. Nah, kalau yang ini udah salah, yang B, yang D juga salah, yang E juga salah. Nah, setelah nomor dua, yaitu nomor lima. Sebagai pengingat, ini setelah ketiga, yang empat, lanjut ke yang kelima. Kemudian setelah yang kelima, dan bukan suatu penyakit yang keenam, selain karena faktor usia dan lensa alami mata yang mulai kurang fleksibel, ada sejumlah faktor lain yang menyebabkan seseorang mengalami presbiopi, yaitu menderita rabun jauh, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, kardiovaskular, atau multiple sclerosis atau MS. Nah, yang keenam ini ngebahas dari siang lima tadi, yaitu bukan suatu penyakit ya. Jadi urutan yang benarnya adalah satu 2 3 5, kemudian tadi yang keempat, dan yang terakhir 6. Jadi jawabannya di sini adalah 1, 3, 2, 5, 4, dan 6. Ada dua ya jawabannya nih yang sama, A dan C. Jadi ini mungkin keliru ya di salah satu option. Jadi jawaban yang benarnya adalah A dan C. Tapi kalau nanti di UTBK, kita nggak ada jawaban yang sama. Ini mungkin karena keliru soal aja, Kak ada ditaruh. Jadi jawaban tepatnya adalah A dan C. Karena optionnya sama pilihannya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang dipahami. Nah, untuk yang urutan kalimat ini bagi menurut Kak ini terlalu gampang. Kenapa? Kalian bisa baca aja teksnya, sesuaikan dengan isi konteks kalimatnya. Jadi ini tidak perlu berpikir secara kritis ya, cukup pahami isi kalimatnya. Yang mana yang cocok dengan kalimat sebelumnya. Baru itu jawabannya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya masih teks yang sama. Dari bacaan tersebut terdapat frasa yang berpola makna sama dengan frasa positif dan negatif. Oke, positif dan negatif. Frasa ini apakah gabungan dari beberapa kata? Ya, gabungan dari beberapa kata. Jadi sini ada dua ya, positif dan negatif. Sebelum kita cari pola frasa yang sama, kalian harus tahu dulu yang namanya kelas kata. Ada 5 kelas kata. Yang pertama itu ada N, merujuk untuk nomina. Kemudian ada P, yaitu untuk verba, kata kerja. Nomina kata benda, verba kata kerja. Kemudian ada yang namanya A, yaitu adjektiva, yaitu merujuk ke sifat.
Setelah itu ada yang namanya num. Num itu artinya numeralia, yaitu menunjuk pada bilangan. Yang terakhir ada yang namanya ADV atau kepanjangannya adverbia, yaitu kata keterangan. Nah, jadi kelima ini harus dikuasai untuk bisa menjawab si soal nomor 2. Nah, sekarang kita cari pola dulu dari si positif dan negatif. Positif itu kata sifat, ya, berarti dia A. Kemudian negatif juga kata sifat. Polanya adalah yang A. Nah, cari polanya yang sifatnya sama A dan A. Dari A sampai E. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Ketika membaca. Nah, ini adalah kata kerja berarti verba. Berarti nggak termasuk ya. Tidak sama polanya yang diminta tadi adalah pola makna yang sama. Nah, yang B, operasi kecil. Operasi itu masuk ke dalam kata benda. Kecil itu adalah kata sifat, yaitu si A. Berbeda, berarti ini salah. Nah, kemudian yang C, mata manusia. Mata itu nomina, manusia itu nomina N. Berbeda dengan yang tadi, A atau sifat-sifat. Berarti jawaban yang C juga bukan. Nah, yang D, sejumlah orang. Sejumlah itu masuk ke mana? Numeralial ya, karena dia bisa dihitung. Numeralial, kemudian N-nya itu nomina, berarti beda polanya. Yang D juga salah. Nah, yang E cukup besar. Cukup ini masuk ke dalam kata sifat. Besar berarti kata sifat. Jadi jawaban yang tepat yang sama polanya adjektiva adalah si yang E. Oke, seperti itu. Jadi kuncinya yaitu memahami kelas kata. Kemudian setelah memahami kelas kata baru kita bisa menjawab soal yang sefrasa ini. Oke. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, bentuk kean, ini kean, pada kata kehilangan, dalam kalimat satu mempunyai kesamaan makna. Di sini makna ya, berarti makna imbuhan dari ke dan an yang digabung pada kata kehilangan. Rujukannya pada kalimat satu. Kita cari di kalimat satu, ini dia. Presbiopi adalah suatu kondisi indera penglihatan atau mata mulai kehilangan fokus untuk melihat benda yang jaraknya dekat. Nah, jadi kehilangan di sini bermakna apa? Ketidaksengajaan, ya, tidak sengaja. Oke, jadi kean pada kata hilang digabung kehilangan bermakna tidak sengaja. Jadi coba cari yang mana dari A sampai E yang memiliki makna katanya itu, keannya itu mengandung ketidaksengajaan. Kita akan coba lihat satu persatu optionnya. Nah, yang A, akibat keserakahannya, ini serakah, ya, akibat keserakahannya, Tania dihindari oleh teman-temannya. Ke dan an pada kata dasar serakah digabung ke an menjadi keserakahannya. Nah, apakah ini mengandung arti ketidaksengajaan? Iya, jawabannya benar. Jadi keserakahan di sini sama artinya dengan kehilangan. Sama artinya dengan makna ke an pada kata kehilangan itu mengandung unsur atau makna ketidaksengajaan. Nah, berarti kita bisa kunci dulu nih yang A jawabannya ya. Tapi kita lihat juga yang B dan E-nya. Mana tahu ada yang sama. Nah, yang B, Caca tidak suka dengan keramaian di rumahnya. Keramaian pada kata dasarnya ramai digabung dengan ke dan an menjadi keramaian. Ramai di sini berarti mengandung arti terlalu. Yang mana artinya adalah terlalu ramai. Berarti bukan ini jawabannya, tidak sesuai. Nah, yang C, sehari tidak pulang ke rumah wajahnya menjadi kemerahan. Kemerahan mengandung arti menyerupai atau disebut dengan mirip. Nah, arti dari kean menyerupai ini bisa berarti keemasan. Keemasan berarti mirip dengan emas. Kemerahan berarti mukanya menjadi mirip dengan warna merah pada warna. Berarti bukan ini jawabannya. Nah, kemudian ada kata kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan oleh Pak Kades. Kesejahteraan di sini bermakna ke dalam kondisi atau situasi, ya, kondisi atau situasi seseorang. Contoh lain dari kesejahteraan misalnya kayak kemiskinan, kekayaan. Nah, itu makna untuk kean pada kata kesejahteraan, itu pada kondisi atau situasi. Berarti bukan yang ini jawabannya. Nah, yang E, kemarin Jaya baru sampai di Kepulauan Riau. Kepulauan ini bermakna kumpulan.
kumpulan daripada pulau-pulau. Berarti juga bukan yang ini jawabannya. Jadi untuk nomor 3, kehilangan yang bermakna ketidaksengajaan, yaitu sama dengan keserakahan. Ya, kean pada kata keserakahan itu ketidaksengajaan. Jadi artinya maknanya sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sampai sini. Bisa dipahami lah ya. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Jadi kuncinya adalah memahami makna dari si imbuhan. Imbuhan itu kan ada banyak. Nah, kean ini imbuhan gabungan dari prefiks dan sufiks, prefiks dan sufiks, akhiran dan awalan dan akhiran. Jadi kuncinya kalian harus bisa paham. Selain dari kata dasar hilang itu, kalau kita tambahin imbuhan, maka dia akan mengandung makna yang lain atau ada makna ganda, yaitu makna tambahan. Oke, mungkin cukup sekian ya yang untuk soal nomor 3-nya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Oke. Masih teks yang sama, kata akan tetapi dalam kalimat 12 titik-titik ide yang ada pada kalimat 11. Sekarang kita akan coba cari kalimat 12-nya. Ini dia. Akan tetapi yaitu ide yang ada pada kalimat 11. Arti ide apa? Acuannya yaitu kalimat 11. Nah, akan tetapi ini merupakan konjungsi. Konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung. Jadi pertanyaannya, si akan tetapi ini fungsinya untuk apa? Pada kalimat sebelumnya, fungsinya untuk apa? Kan udah ada kalimat 11 nih. Kemudian disambung dengan akan tetapi. Jadi fungsi kedua kalimat itu untuk apa? Nah, jawabannya ada A, B, C, D, dan E. Akan tetapi ini masuk ke dalam konjungsi pertentangan atau konjungsi yang berlawanan. Pertentangan atau konjungsi yang berlawanan. Nah, berarti udah dapat nih jawabannya. Coba cari di pilihan A, B, C, D, E-nya. Ada nggak konjungsi pertentangan? Kata-kata konjungsi pertentangan. Nah, menambahkan. Tidak ada. Menambahkan, konjungsi menambahkan itu yang seperti apa, Kak? Coba kita cari. Konjungsi menambahkan itu adalah kata dan. Kita cari di kalimat ini ada nggak penggunaan kata dan di sini? Ada, ini dia. Nah, selain karena faktor usia dan operasi dan lensa alami, nah dan di sini itu menambahkan. Jadi bukan yang itu jawabannya. Ini salah. Nah, meluaskan tidak ada di kalimat yang akan tetapi ini bukan termasuk kata meluaskan. Yang meluaskan itu adalah seperti yang, konjungsi yang. Kemudian menegaskan. Seharusnya di option C ini itu adalah pertentangan atau perlawanan. Jadi di sini bukan menegaskan ya, ini keliru. Jadi ini kakak ganti dengan pertentangan. Oke, ini kakak ganti dengan pertentangan. Nah, yang D ada menguraikan. Menguraikan itu adalah memerinci. Seperti kata yaitu, yakni. Kemudian ini juga bukan. Nah, yang E itu menjelaskan. Menjelaskan itu seperti kata adalah tadi, yaitu konjungsi kopula. Kayak adalah, merupakan, iyalah. Nah, jadi yang E juga bukan. Jadi kita ambil aja yang hampir mendekati. Menegaskan itu secara tidak langsung kan hampir mendekati ke pertentangan atau perlawanan. Cuma tadi udah kakak ganti ya jadi pertentangan. Jadi kita ambil aja option option yang C. Nah, di sini kakak keliru salah taruh tulis ya. Salah tulis menegaskan. Oke, untuk nomor 4 jawabannya adalah si yang C. Akan tetapi masuk dalam konjungsi pertentangan. Selain akan tetapi apa aja Kak konjungsi pertentangan? Ada melainkan, ada selain itu, ya dan lain sebagainya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir dari si teksnya. Nomor 5. Gagasan utama wacana tersebut adalah gagasan utama, berarti inti atau topik pembicaraan atau permasalahan yang dibicarakan dalam suatu paragraf. Kalau misalkan di sini cuma ada satu paragraf, mungkin gagasan utamanya itu letaknya di awal kalimat ya atau di utama, kalimat utama. Cuman karena ini ada dua paragraf, kita tidak bisa langsung memilih bahwasannya gagasan utama itu ada di kalimat utama dari paragraf utama. Tidak bisa karena lebih dari satu paragraf. Tapi kalau cuma satu paragraf, kita bisa lihat kalimat utamanya ada di awal. Tapi karena ini dua paragraf, kita harus baca kedua bacaan. Karena di masing-masing paragraf ini memiliki kalimat utamanya tersendiri. Nah, sekarang kita coba baca teksnya ya.
Mungkin sobat sudah tidak asing dengan istilah afiliasi atau afiliat. Afiliasi atau afiliat adalah orang yang mempromosikan suatu produk kepada konsumen. Orang yang mempromosikan produk tersebut disebut afiliator atau afiliats, dan ia akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan produk. Di era digital seperti saat ini, menjadi afiliator merupakan pilihan yang banyak dilirik oleh banyak orang. Selain karena mudah pekerjaannya, juga karena potensi komisi yang menggiurkan. Salah satu aplikasi jual beli online yang mengadakan program afiliat adalah Shopee dengan programnya Shopee Affiliate Program. Shopee Affiliate Program adalah salah satu program Shopee yang mengajak semua pengguna media sosial untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk-produk Shopee di media sosial. Para afiliator diberikan kebebasan dalam berkreasi, membuat konten, dan memilih produk yang ingin dipromosikan. Afiliator akan mendapatkan komisi sesuai dengan performa mereka dalam mempromosikan produk mulai dari 5% hingga 10% dari penjualan produk. Nah, yang apa gagasan utamanya? Kita lihat yang A, aplikasi Shopee yang dapat meraih keuntungan. Dari yang pertama, paragraf pertama sama paragraf kedua yang membahas tentang Shopee adalah cuma paragraf kedua aja, sedangkan paragraf pertama tidak ada. Berarti ini tidak sesuai. Kemudian yang B, keunggulan produk-produk Shopee. Nah, ini cuma ada nggak di sini dibilang keunggulan produk Shopee? Ada, tapi hanya di paragraf keduanya aja, berarti tidak sesuai. Kebebasan yang C, kebebasan para afiliator dalam mempromosikan produk. Nah, ini ada dibahas pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Yang mana? Coba kita lihat ya. Ini dia. Pada kalimat ketiga. Dan ia mendapatkan komisi dari penjualan produk. Kemudian paragraf kedua, yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk-produknya. Jadi lebih tepat ke yang C-nya. Sedangkan yang D, salahnya di mana Kak? Keuntungan dalam mengikuti program afiliasi aplikasi Shopee. Di sini yang dibahas keuntungannya cuma sedikit, tidak secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya yang E, orang yang mempromosikan produk dalam afiliasi disebut afiliator. Di sini hanya menjawab cuma di paragraf pertamanya aja, jadi tidak menjawab inti permasalahan tentang apa. Jadi lebih tepat adalah yang C, yaitu kebebasan para afiliator dalam mempromosikan produk. Ada dijelaskan di paragraf pertama dan di paragraf kedua. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 6. Kata potensi berpadanan dengan kata arti padanan ini memiliki makna atau arti. Kita cari potensi. Kata potensi di kalimat di soal aja deh kita kolomin ya. Potensi. Kita cari dulu di kalimat yang ada potensinya. Mungkin sobat sudah tidak asing dengan istilah afiliasi atau afiliat. Afiliasi atau afiliat adalah orang yang mempromosikan suatu produk kepada konsumen. Paragraf pertama tidak ada kata potensi. Berarti paragraf ke oh ada nih paragraf pertama ini dia. Karena potensi komisi. Jadi kuncinya kalau untuk ini bisa dari konteks kalimat. Kalau misalkan kalian nggak paham ya kan potensi ini rujukannya pada KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi artinya itu semua ada di situ. Kalau misalkan kalian nggak bisa mengingat kamus, bisa dilihat acuannya pada di teks. Kira-kira potensi itu apa artinya? Selain karena mudah pekerjaannya, juga karena potensi komisi yang menggiurkan. Jadi potensi secara KBBI mengandung arti yaitu kemampuan seseorang yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi kemampuan yang mempunyai kemungkinan bagi seseorang untuk dikembangkan. Tinggal dicari optionnya yang mana yang tepat. Nah, yang A, kemampuan yang belum dapat dikembangkan. Ini salah. Yang B, kemampuan yang dalam menemukan hal baru. Ini inovasi ya, bukan potensi. Yang C, kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, ini dia padanan kata atau arti dari si potensi. Jadi kalau kalian buka kamus KBBI akan keluar artinya yang ini. Oke. Nah, yang D dan E-nya gimana, Kak? Udah pasti salah. Karena kita udah ketemu nih jawabannya yang C. Yang D itu kemampuan yang didasarkan pada kemungkinan, udah salah. Kemampuan dalam mengembangkan sesuatu juga salah. Karena yang ini masuk ke dalam definisi inovasi. Oke, jadi jawaban yang nomor 6 yaitu adalah si yang C-nya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal nomor 7. Sinonim omzet. Sinonim omzet. Ini yang benernya adalah omzet ya, bukan omset. Ini baku. Omzet itu termasuk kata baku. Yang tidak baku adalah omset pakai S di sini. Nah, itu tidak baku. Sinonim artinya apa? Persamaan, persamaan kata. Persamaan kata. Oke. Kita harus tahu dulu berarti omset artinya apa? Penghasilan ya, penghasilan. Omset artinya penghasilan atau eh, pendapatan. Jadi diminta persamaannya cari di sini yang artinya sama dengan penghasilan atau pendapatan. Yang A ada penjualan, yang B ada kerugian, yang C ada keuntungan, yang D ada laba, nah yang E ada pendapatan. Jadi di sini kalau kita lihat si E ini bisa masuk. Kemudian si C ini juga bisa masuk. Si D ini juga bisa masuk. Yang A juga bisa masuk. Yang tidak bisa masuk adalah si yang B. Di antara C, A, C, D, dan E, yang mana yang paling mendekati? Kalau misalkan kalian belum tahu arti omset itu apa, bisa lihat konteksnya di dalam sebuah kalimat. Kita coba cari kata omset di dalam sebuah kalimat ya. Kita baca dulu teksnya. Di Denpasar ada menu takjil favorit yang dijajakan di Pasar Senggol Kodam. Menu itu berupa bubur sumsum yang bisa habis terjual hingga 400 porsi sehari. Menu takjil favorit dapat dijumpai di tiap daerah Indonesia selama Ramadan. Di Denpasar, Bali, misalnya ada bubur sumsum buatan Devi Setyaningtyas yang jadi incaran. Wanita 32 tahun itu sudah merintis usahanya sejak 9 tahun lalu. Devi titik-titik untung saat bulan puasa karena selama sahur ia bisa menjual 400 porsi beragam bubur di Pasar Senggol Kodam, Pemogan dan Pasar. Per hari omsetnya bisa sampai 8 sampai 9 juta. Tuturnya pada hari Selasa. Nah, per hari omset berarti mengacu pada penjualan. Jadi penjualan dia bisa sampai 8 sampai 9 juta dalam per hari, dalam sehari. Oke, jadi jawaban di sini omset itu sama dengan si penjualan. Oke, kalau kita lihat dari konteks kalimatnya ya, karena dia ngebahas usahanya itu penjualan si bubur sumsum. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah si yang A, penjualan. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf pertama yang rumpang di atas adalah yang rumpang ini berarti yang titik-titik atau yang kosong maupun yang bolong. Yang rumpang ini berarti ini yang ada tanda kurung, kurawal, titik-titik. Nah, cara isinya gimana? Tinggal cocokin aja option A sampai E. Yang mana yang paling sesuai dengan isi kalimatnya. Oke, Devi. Kita coba yang A ya. Devi sangat untung saat bulan puasa. Kurang tepat di sini kata sangat untung. Kemudian selanjutnya yang B. Devi ketiban untung saat bulan puasa. Nah, jadi di sini kurang tepat konsepnya atau konteksnya. Kata ketiban tuh kurang cocok untuk kalimat seperti ini. Kemudian yang C. Devi meraup untung saat bulan puasa. Nah, ini bisa jadi kita keep dulu. Kemudian yang D, Devi meraih untung saat bulan puasa. Ini juga bisa jadi. Nah, yang E, Devi kejatuhan untung. Ini juga kurang tepat sesuai konteks kalimat. Jadi ada dua ya antara C sama D. Nah, kalau dua kayak gini Kak, hampir sama. Yang mana kira-kira yang paling cocok? Karena ini ngebahas tentang penjualan, berarti penjualan identik dengan kata meraup. Devi meraup untung, arti meraup untung apa? Mencapai untung saat bulan puasa. Jadi lebih cocok yang C ketimbang yang D-nya. Oke. Sampai sini pemahaman tentang soal nomor 8. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Sinonim dari kata menghambat pada teks tersebut adalah, kita perhatikan teksnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK membantah bahwa pihaknya menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik KPK.
Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean, menjamin akan mengeluarkan izin penyadapan, penggeledahan, dan paling penyitaan paling lama dalam waktu 1 kali 24 jam sejak permohonan izin diterima. Nah, pertanyaannya adalah sinonim dari si menghambat tadi. Sinonim sama kayak tadi, persamaan dari kata menghambat ini udah gampang ya. Jawabannya pasti memperlambat. Menghambat artinya sama dengan memperlambat. Bukan mempercepat, bukan menangkap, bukan menawan, dan juga bukan menyerang. Oke. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10, soal terakhir nomor 10, yaitu hmm, kalimat kalimat yang menyatakan perumpamaan adalah, kata perumpamaan itu adalah kata analogi, ya. Jadi di 1 sampai nomor 6, teks 1 sampai nomor 6, ada salah satu yang mengandung kata perumpamaan. Kita akan perhatikan dulu teksnya. Teks pertama, Mama membuka acara makan malam tahunan keluarga kami yang keempat. Di kalimat satu ini tidak ada mengandung perumpamaan. Yang kedua, itu berarti sudah 4 tahun si bungsu mulai bekerja dan meninggalkan rumah. Itu satu di antara adat keluarga kami. Di sini juga tidak ada. Yang ketiga, Kak, semenjak hari itu, Mama dan Papa rutin mengadakan makan malam bersama, walaupun hanya 1 kali. Di sini juga tidak ada perumpamaan. Yang keempat, alasannya klis, yaitu untuk melepas rindu. Nah, melepas rindu ini apakah perumpamaan? Bukan, ya. Ini hanya sebagai acara kegiatannya aja. Nah, yang kelima, akan tetapi bagiku acara pelepasan rindu ini lebih terasa seperti ujian akhir semester. Kata seperti ini biasa hanya digunakan pada perumpamaan yaitu seperti ujian akhir semester. Artinya apa? Menegangkan, ya, atau mendebarkan. Yang keenam, karir dan pencapaian akan menjadi soal utama dan satu-satunya untuk lulus ujian. Nah, yang keenam juga tidak termasuk perumpamaan. Jadi yang mengandung kata perumpamaan adalah di kalimat nomor 5 yaitu si yang B-nya. Oke. Segitu aja penjelasan dari 1 sampai soal 10. Ya, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari 1 sampai 10? Terima kasih Kak Dewi. Gimana nih adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Semoga paham semua. Next, ini dong Kak Dewi, slide-nya. Oke. Nah, oke. Selesai ya pembahasan soal dari pemahaman umum. Nah, ini sebenarnya soal pemahaman umum ini merupakan soal tryout yang kemarin ya yang kita lampirkan untuk adik-adik yang di sekolah Biren ya Takengon gitu ya. Nah, ini adik-adik bisa lihat ya di layar udah ada program yang bisa adik-adik ikuti mau SNBT intensif ataupun sekolah ke kedinasan. Nah, info nih bagi adik-adik bahwa pengumuman tryout itu sudah kita kirimkan ke sekolah ya, ke sekolah masing-masing. Itu ada sekolah, sebentar ya, kita cek dulu. Ya, ini ada sekolah SMA Model Bangsa Arum, SMA 8 Takengon, SMA 4 Takengon, SMA 1 Takengon, SMA 1 Biren, dan juga Mandua Biren. Nah, jadi bagi adik-adik yang mau tahu hasil tryout-nya, itu bisa langsung menanyakan kepada koordinasi sekolah ya, kira-kira pengumuman tryout itu sama siapa kemarin itu ya, atau mau menghubungi langsung Bimbel Khalifah untuk menanyakan hasilnya boleh juga, nanti akan kita lampirkan. Nah,
Informasi juga nih bagi adik-adik dari peringkat 1 sampai 50, Bimbel Khalifa itu memberikan voucher diskon ya. Itu dengan ketentuan peringkat 1 sampai peringkat 10 itu voucher diskonnya 450.000. Lalu ada peringkat 11 sampai 30 itu voucher diskonnya 350.000. Dan peringkat 31 sampai peringkat 50 itu voucher diskonnya 300.000. Nah, jadi masing-masing sekolah ya peringkatnya nggak digabungkan dengan sekolah-sekolah lain. Jadi masing-masing sekolah adik-adik boleh mengklaim nih. Karena kenapa? Harga SNBP bulan ini di Rimba Khalifah itu 3.675. Nah, oh adik-adik mendapatkan peringkat 2 nih. Lumayan ya, potong lagi di harganya di 450.000. Nah, nanti hitung sendiri berapa ya. Nah, jadi adik-adik bisa lebih worth it ya, bisa mendapatkan harga yang lebih murah, dan itu juga hasil dari kerja keras adik-adik ya, kita mengapresiasi event itu ya. Nah, adik-adik semua, Bimbel Khalifah sebenarnya sudah membuka ya kelas SNBT intensif. Itu kita buka dari kita punya 3 gelombang, dan gelombang pertama itu udah mulai ya Kak Dewi ya. Ya, Gelombang pertama dari tanggal 6 Maret kemarin sampai tanggal 27 Maret nantinya ya. Jadi setiap hari itu ada 2 sesi ya Kak Dewi ya. iya. Dari jam berapa aja tuh Kak Dewi? Dari jam 8.30, sesi 1 jam 8.30 sampai jam 10, sesi 2 jam 10.30 sampai jam 12 siang. Jadi memang paginya khusus untuk belajar. Kalau untuk gelombang 2 nih, misalnya gelombang 1 adik-adik masih ada di sekolah ya, belum bisa join misalnya atau belum bisa ke Banda Aceh gitu ya. Nah, kita buka gelombang 2 dan gelombang 3. Gelombang 2 kita mulai dari 17 Maret sampai 19 April, dan gelombang ketiga nanti kita mulai habis Lebaran ya. Tanggal berapa Kak Dewi? 10 April ya? 10 April. Ah, ya, 10 April ya. Jadi adik-adik bisa langsung prepare nih, oh kira-kira saya bisa di gelombang berapa gitu ya, apalagi adik-adik yang udah dapat voucher kayak gitu. Nah, pengumuman SNBP di tanggal 18 ya, di Yes. tanggal 18 Maret. Jadi ketika nanti belum rezeki nih adik-adik ya dapat di jalur SNBP, jangan patah semangat, tetap harus semangat terus ya, karena peluang-peluang adik-adik itu masih banyak ya, ada di SNBP dan ada juga di Mandiri. Dan suksesnya adik-adik bukan bergantung dari jalur adik-adik masuk kuliah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika SNBP hasilnya keluar, nggak rezeki nih, jadi nggak kuliah gitu ya, atau mau gap year, atau mau apa namanya itu nggak mau kuliah lagi gitu ya, atau mau pilih yang swasta aja ya. Sedangkan masih ada step-step lanjutan ya yang bisa adik-adik ikuti, gitu ya. Nah, jadi gunakan kesempatan yang dapat voucher ya, gunakan kesempatan, gunakan waktunya sebaik mungkin gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada program sekolah kedinasan. Insya Allah kita mulainya di habis Lebaran, itu di tanggal 10 April ya. Jadi bagi adik-adik yang mau masuk sekolah kedinasan atau mau konsultasi terlebih dahulu ya, kira-kira kedinasan mana yang cocok gitu ya. Atau misalnya mau nanya-nanya nih, kalau kedinasan ini sama kedinasan yang itu gitu ya, ada soalnya yang sama nggak, atau apa tahap-tahap tesnya ya. Nah, itu boleh konsultasi sama Bimbel Khalifah gitu. Nah, bagi adik-adik juga nih, kalau misalnya pagi udah belajar ya SNBP intensif sama Bimbel Khalifah, terus ngerasa masih kurang pemahamannya, masih ada yang belum paham dari segi-segi materinya, mungkin dari PK, dari PU-nya ya, mau bahas soal lebih lanjut, atau memang ada buku soal pribadi ya sama tentornya, itu bisa masuk kelas komik. Nah, kelas komik ini adalah kelas unggulan ya Kak Dewi ya di Bimbel Khalifah ya. Jadi biasanya adik-adik itu memang mempergunakan kelas komik ini sebaik mungkin ya, secepat mungkin, karena kalau misalnya telat Kak Dewi kan bisa ini ya, Nggak short ya, kedapatan tentor. nggak dapat tentornya. Nah, jadi kalau kelas komik ini dia gratis sifatnya, dan adik-adik bisa apa namanya itu bisa pergunakan kapanpun dan di waktu kapanpun aja dan di hari apa aja. Syaratnya cuma satu, harus lapor 1 hari sebelumnya ke KKCS. Jadi misalnya pagi udah belajar SMB tuh nih, oh nggak tahunya masih ada soal-soal yang belum paham ya, atau mau bahas-bahas soal yang lainnya, atau memang mau diskusi lebih lanjut. Nah, adik-adik bisa lapor ke CS, bisa mau masuk kelas komik ya, konsultasi akademik.
Nah, itu bisa kita setkan di siangnya atau di sorenya gitu ya. Nah, lumayan ya Kak Dewi ya, udah paginya udah belajar ya dengan Siangnya harga komik. siangnya bisa komik dengan harga yang segitu dan bisa diakses setiap hari. Nah, ya. Wah, luar biasa. Nah, itu aja ya. Semoga paham adik-adik semua di hari ini dan jika ada yang ingin bertanya, nanti insya Allah akan langsung kakak-kakak Advisor Pendidikan Mbak Khalifah mengirimkan apa teks pengumuman ya yang dapat juara peringkat 1 sampai peringkat 10 ke nomor WA-nya masing-masing. Ya, nanti bisa langsung dikirim atau mau nanya-nanya lebih lanjut boleh ya. Oke, cukup sekian dari Kak Intan dan juga Kak Dewi ya. Bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung dan juga booking seat bisa langsung menghubungi ke Bimbel Khalifah ya atau bisa langsung cek ke Instagram @bimbelkhalifah ya. Oke, terima kasih semuanya untuk keseruannya hari ini. Bimbel Khalifah berharap dengan sugar ini semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan ya. Mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal-hal yang kurang jelas. Oke, Kakak mohon pamit undur diri. Terima kasih Kak Dewi, terima kasih Ya, semuanya. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.